Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Kabut tipis mengalir rendah di atas pasir hitam pantai Grajagan. Malam itu, bulan hanya tampak seperti goresan kusam di balik awan bergulung. Angin berhembus keras, membawa suara-suara aneh dari tengah lautan. Ombak bergemuruh, bukan sekadar pecah di pantai. Seakan ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang hidup, bergerak di antara buih-buih putih. 4 sahabat, Raka, Dian, Seno, dan Lilis, baru saja menyalakan api unggun kecil di tepi pantai. Ini adalah bagian dari rencana perjalanan mereka, menjelajah pantai-pantai selatan Jawa, mencari tempat-tempat yang belum banyak dikunjungi. Grajagan dipilih karena konon katanya, selain indah, tempat ini menyimpan banyak cerita mistis. "Apa kalian dengar itu?" tanya Lilis, suaranya nyaris tenggelam oleh angin. "Dengar apa?" balas Raka, memasukkan sepotong kayu ke dalam api. Seperti ada yang memanggil." Seno tertawa kecil, meski terdengar gugup. "Pasti suara ombak, atau ikan-ikan. Kamu kebanyakan baca cerita horor, Lis." Namun, Raka diam. Ia menajamkan pendengarannya. Di sela gemuruh ombak, ia memang mendengar sesuatu, lirih, seperti bisikan, kadang membentuk kata, kadang hanya gemuruh aneh. Ia melirik jam tangannya. Hampir pukul 12 malam. Malam itu terasa berbeda. Udara terlalu lembab, terlalu berat. Api unggun tampak berkedip-kedip, seolah hendak padam. Lilis menggigil, bukan hanya karena angin, tetapi karena firasat aneh yang mencengkeram hatinya. "Bagaimana kalau kita masuk ke hutan sedikit? Aku dengar ada gua kecil di dekat sini," ujar Dian, berusaha memecah ketegangan. Seno mengangguk cepat. "Ayo. Lagi pula, mungkin di sana lebih hangat daripada di pantai ini." Tanpa banyak kata, mereka meninggalkan api unggun, menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi cahaya senter Raka. Pasir berubah menjadi tanah berlumpur, dan bau laut perlahan tergantikan oleh aroma tanah basah dan kayu lapuk. Di balik semak-semak, sesekali terdengar suara ranting patah. Burung hantu menguik dari kejauhan. Namun yang paling membuat jantung mereka berdegup lebih kencang adalah suara lain, sebuah desir berat, seperti sesuatu yang besar menyeret dirinya melalui hutan. "Tempat apa ini sebenarnya?" bisik Lilis. Katanya, dulu di Grajagan ini ada semacam kerajaan kecil, tapi entah kenapa, seluruh penduduknya hilang begitu saja. "Tanpa jejak," jawab Dian, dengan suara pelan. "Menghilang." Seno memandang sekeliling dengan resah. "Jangan bercanda, Di. Aku tidak bercanda. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang masuk ke Grajagan dan tidak pernah kembali." Suasana semakin mencekam. Senter Raka berkedip-kedip. Baterainya mulai melemah. Di kejauhan, di antara kabut tipis, mereka melihat sesuatu. Sebuah lubang gelap menganga di bawah akar-akar pohon besar. "Gua itu?" tanya Seno. "Mungkin," jawab Raka, langkahnya melambat. Mereka mendekat. Napas tertahan. Mulut gua itu tampak seperti rahang hitam yang menganga, siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Dari dalam gua, hembusan udara dingin keluar, membawa aroma busuk, seperti bangkai tua yang membusuk. "Aku nggak yakin ini ide bagus," bisik Lilis, matanya berair karena ketakutan. "Kita cuma lihat sebentar. Kalau terasa aneh, kita langsung keluar," kata Raka, mencoba terdengar meyakinkan, meski jantungnya berdentam keras. Dengan langkah ragu, mereka masuk ke dalam. Senter Raka menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di dalam, suara-suara luar seperti tercekik. Tidak ada suara ombak, tidak ada suara angin, hanya keheningan mati. Lantai gua basah dan licin. Dinding-dindingnya penuh dengan lumut, dan di beberapa tempat terlihat ukiran aneh, bentuk-bentuk manusia setengah hewan, bermata banyak, bertaring, seakan sedang menjerit. "Apa ini ukiran?" tanya Dian, menyentuh dinding dengan ujung jarinya. Seketika, lantai di bawah kaki mereka bergetar.
Suara berat menggema dari dalam gua, seperti suara sesuatu yang bangun dari tidur panjangnya. "Keluar! Sekarang!" teriak Raka. Mereka berbalik, berlari secepat mungkin. Namun lorong itu seperti memanjang tak berujung. Nafas mereka memburu, jantung serasa hendak meledak. Di belakang mereka, terdengar suara, seperti langkah kaki berat, seperti cakar menggores batu. Lilis menjerit, merasa sesuatu menyentuh pundaknya. Namun ketika menoleh, ia hanya melihat bayangan gelap, tinggi, dengan mata merah menyala di kegelapan. Lilis terpaku, tubuhnya membeku. Bayangan hitam itu berdiri diam, namun matanya, dua bara merah membara, menatap lurus ke arahnya. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Suara langkah teman-temannya yang panik menggema di lorong belakangnya, namun Lilis tak bisa bergerak. Sebuah tangan kuat menariknya. "Raka, ayo, Lis, lari!" teriaknya. Tersentak sadar, Lilis memaksa kakinya bergerak. Mereka berlari, menembus kegelapan, mencari jalan keluar dari gua mengerikan itu. Namun suara di belakang mereka semakin dekat, berat, menyeret, seolah makhluk itu sedang memburu dengan kesabaran maut. Tiba-tiba, lorong bercabang. Seno dan Dian memilih jalur kanan, sedangkan Raka menarik Lilis ke kiri. Dalam kekacauan itu, mereka terpisah. "Rak, mereka. Fokus. Kita cari jalan keluar dulu." Mereka menuruni lorong curam, napas memburu, tubuh dipenuhi luka lecet akibat berbenturan dengan dinding gua. Suara di belakang mereka menghilang, digantikan keheningan aneh. Tapi itu bukan ketenangan, lebih seperti keheningan yang menahan nafas, seakan sesuatu sedang mengintai, menunggu. Raka memusatkan cahaya senternya ke depan. Dinding gua dipenuhi simbol-simbol aneh, seperti huruf kuno, bercampur gambar manusia melingkar, membentuk lingkaran besar. Di tengahnya ada satu sosok lebih besar, berkepala 3, bermata banyak. "Apa ini?" gumam Lilis, suaranya bergetar. Raka menggeleng, sama sekali tidak tahu. Namun sebelum mereka sempat memperhatikan lebih lanjut, lantai di bawah kaki mereka bergetar lagi, lebih kuat. Dari kejauhan, terdengar suara retakan batu, dan teriakan Seno dan Dian. "Kita harus kembali," kata Lilis, mulai berbalik. Namun baru selangkah, suara gemuruh memekakan telinga datang dari belakang. Tanah runtuh. Dinding lorong roboh, menutup jalan yang baru saja mereka lalui. Mereka terperangkap. Tidak ada jalan lain kecuali maju ke dalam. Dengan berat hati, Raka menggenggam tangan Lilis erat-erat, menuntunnya menyusuri lorong yang semakin dalam. Udara semakin pengap, bau busuk menyengat lebih kuat. Dari balik kegelapan, terdengar suara gemerisik, seperti banyak kaki kecil yang bergerak cepat. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan kecil, bundar, dengan altar batu di tengahnya. Di atas altar, ada sesuatu, sebuah patung hitam legam, menyerupai sosok dalam ukiran di dinding, bermata banyak dan bersayap compang-camping. Senter Raka berkedip, hampir mati. "Lihat ini." Lilis menunjuk ke lantai. Ada lingkaran darah kering, dan di tengahnya, ukiran sebuah nama kuno, Rabhagha. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi lebih berat, seolah sesuatu tak kasat mata mendekat. Dari balik bayangan altar, perlahan muncul sesosok makhluk, tinggi, berkulit hitam mengilap, bermata merah darah, dengan cakar panjang seperti sabit. Lilis menahan napas. Tubuhnya kaku oleh teror. Makhluk itu bergerak lambat, seolah menikmati rasa takut mereka. "Apa itu?" bisik Raka, lebih kepada dirinya sendiri. Makhluk itu membuka mulutnya, dan dari dalamnya keluar suara-suara aneh, seperti ratusan bisikan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Raka menarik Lilis mundur perlahan, namun makhluk itu mengangkat tangannya. Seketika, pintu lorong di belakang mereka tertutup oleh batu besar yang jatuh dari langit-langit. Mereka terjebak. Dengan langkah perlahan namun pasti, makhluk itu mendekat. Cakar-cakarnya menggores batu altar,
menimbulkan suara melengking mengerikan. Raka mengangkat batu kecil, melemparkannya ke arah makhluk itu. Namun batu itu hanya menembus tubuhnya, seperti melempar benda ke dalam asap tebal. Makhluk itu tidak tersentuh. Ini bukan makhluk biasa, bisik Lilis. Air mata menetes tanpa ia sadari. Makhluk itu semakin dekat. Ketika jarak hanya tinggal beberapa meter, tiba-tiba dari dinding gua, cahaya kuning kemerahan menyala. Ukiran-ukiran kuno bersinar terang, mengeluarkan suara desisan tajam. Makhluk itu berhenti, tampak ragu. Dari belakang altar, muncul sesosok perempuan tua berpakaian putih lusuh. Wajahnya penuh keriput, matanya kosong, namun tangannya memegang tongkat bertatahkan batu merah. "Pergi, kalian belum waktunya," desisnya, suaranya serak dan berat. Makhluk bermata merah itu meraung. Suara raungannya mengguncang seluruh gua. Namun ia perlahan mundur, seolah takut pada perempuan tua itu. Perempuan itu menatap Raka dan Lilis. Keluar dari tempat ini, sebelum malam ketiga. Sebelum mereka sempat bertanya, tongkat perempuan itu mengetuk lantai. Kilatan cahaya meluap, dan mereka berdua tersentak, merasakan tubuh mereka seperti ditarik paksa ke dalam kegelapan. Dalam sekejap, mereka terhempas keluar dari mulut gua, kembali ke hutan basah yang gelap. Tapi teman mereka, Seno dan Dian, tidak ada. Hanya suara ombak yang menggelegak dari kejauhan dan bisikan samar dari dalam gua yang tetap mengintai, menunggu. Angin malam di Gerajagan berubah tajam, menusuk kulit Raka dan Lilis yang terduduk lemas di tanah basah. Nafas mereka memburu, kepala pusing akibat transisi mendadak dari dalam gua keluar. Sekitar mereka hanya kegelapan pekat dan suara desir pohon diterpa angin. Hutan itu terasa hidup, bernapas, seolah mengawasi mereka. Seno sama Dian, kita harus cari mereka," Lilis berkata dengan suara serak. Raka mengangguk, meskipun hatinya penuh keraguan. Dalam kepalanya masih terngiang peringatan perempuan tua tadi, keluar sebelum malam ketiga. Apa artinya itu? Apa yang akan terjadi kalau mereka gagal? Mereka berdua berdiri, mengandalkan senter yang hampir mati. Cahaya lemah itu memotong kegelapan saat mereka mulai berjalan, memanggil-manggil nama teman-teman mereka. Tak ada jawaban, hanya gema suara mereka sendiri. Setelah beberapa puluh meter, mereka menemukan sesuatu, bekas seretan di tanah, bercampur noda darah kering yang membentuk jejak ke dalam hutan. Lilis menelan ludah. "Kita harus ikuti jejak ini." Mereka berjalan mengikuti jejak itu, masuk lebih dalam ke hutan. Suasananya semakin aneh. Pohon-pohon tampak seperti membungkuk. Akar-akarnya menjulur ke arah mereka seolah ingin menangkap. Di kejauhan, sesekali terdengar suara tawa kecil, cepat, licik, seperti suara anak-anak. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul sosok. Lilis hampir berteriak sebelum menyadari, itu Seno. Tubuhnya penuh luka, bajunya robek, matanya kosong menatap ke depan. "Seno!" seru Raka. Namun Seno tidak bereaksi. Ia hanya berdiri diam, seperti patung. Ketika Raka menyentuh bahunya, tubuh Seno terhuyung dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. "Kita harus bawa dia keluar dari sini," kata Lilis panik. Namun saat mereka mencoba mengangkat Seno, tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari balik kegelapan, terdengar suara gemuruh, suara langkah banyak kaki, berat, tergesa-gesa. Raka mengangkat senter. Dari balik pepohonan, muncullah sosok-sosok tinggi kurus, berkulit pucat keabu-abuan, bermata kosong, mulut menganga. Mereka bergerak lambat, menyeret kaki, namun jumlah mereka puluhan. "Lari, Lis!" Mereka menyeret tubuh Seno, berlari secepat mungkin, menembus semak belukar tanpa arah jelas. Sosok-sosok itu mengejar, tangan mereka terulur, mengeluarkan suara desisan mematikan. Dalam kekacauan itu, Lilis terpeleset. Senter Raka terlempar, pecah menghantam batu. Gelap gulita menelan mereka. Suara langkah mendekat. Nafas panas terasa di belakang leher Lilis. Dengan sisa tenaga, ia bangkit, menarik Seno bersamanya.
Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah cahaya merah menyala, sebuah api unggun. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke arah cahaya itu. Ketika mereka sampai, mereka menemukan Dian, duduk meringkuk di dekat api kecil. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Dian. Lilis memeluknya erat. Dian hanya menangis, tidak mampu berkata-kata. Raka menoleh ke belakang. Sosok-sosok mengerikan itu berhenti di batas cahaya api. Mereka tampak marah, berputar-putar di luar jangkauan, namun tidak berani mendekat. Api itu, entah bagaimana, melindungi mereka. Mereka duduk di sekeliling api, tubuh gemetar, berusaha mengatur napas. Seno masih pingsan, Dian masih terguncang. Malam itu terasa abadi. Setiap kali api meredup, sosok-sosok itu mendekat, namun mundur lagi ketika Raka melempar kayu ke dalam kobaran. Tak ada yang berani tidur. Mereka bergantian menjaga api tetap menyala. Di sela-sela malam, Dian akhirnya berbicara, dengan suara parau. "Aku lihat dia, makhluk itu," katanya. Dia membisikkan sesuatu tentang pengorbanan. "Apa maksudmu?" tanya Lilis. "Ada yang harus dikorbankan sebelum malam ketiga, atau kita semua tidak akan pernah keluar." Raka merasa darahnya membeku. Ini sejalan dengan peringatan perempuan tua itu. Tapi siapa, atau apa yang harus dikorbankan? Langit perlahan memucat. Fajar hampir tiba. Tapi hati mereka tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari malam terakhir yang jauh lebih mengerikan. Di balik pohon-pohon jauh di hutan, mata-mata merah itu tetap mengawasi, sabar, menunggu. Fajar di Gerajagan bukanlah pertanda keselamatan, melainkan pertanda bahwa waktu mereka hampir habis. Raka, Lilis, Seno yang masih lemah, dan Dian duduk melingkar mengelilingi api unggun yang kian mengecil. Mata mereka bengkak karena tidak tidur. Matahari hanya setitik merah pucat di cakrawala. Cahaya itu gagal menembus kabut tebal yang menggantung di antara pohon-pohon. "Kita harus keluar dari hutan ini sekarang juga," kata Raka, berusaha terdengar tegas walau hatinya penuh ketakutan. Namun saat mereka bangkit, suara berdesir dari dalam hutan semakin keras. Sosok-sosok bermata kosong itu muncul lagi, lebih banyak daripada malam sebelumnya. Mereka tidak hanya mengintai, mereka bergerak, mengepung perlahan, membuat lingkaran mengunci keempat sahabat itu di tempat. "Kenapa mereka sekarang berani mendekat?" tanya Lilis, panik. Dian menangis. "Karena waktunya hampir habis. Mereka butuh satu di antara kita." Seno, yang sejak tadi lemah, tiba-tiba mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya, dalam bahasa yang terdengar tua, berat, penuh kemarahan. Matanya terbuka, kini penuh warna hitam legam. Lilis menjerit. Seno bangkit tanpa bantuan, berdiri kaku. Mulutnya bergerak membentuk kata-kata aneh. Sosok-sosok itu berhenti, seolah menunggu aba-aba. Dari antara kerumunan itu, melangkah keluar makhluk bermata merah yang pernah mereka lihat di dalam gua. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya bersisik, bertanduk, bertangan empat, dengan sayap sobek yang menyeret tanah. Di tangannya, ia memegang sebuah belati besar dari batu hitam. Perempuan tua yang kemarin menolong mereka muncul kembali, berdiri di sisi makhluk itu. Namun kini wajahnya tidak lagi kosong, melainkan penuh kesedihan. "Pilihan sudah dibuat," katanya parau. "Satu dari kalian harus tinggal, atau kalian semua akan terjerat selamanya di tanah ini." Raka memandang teman-temannya. Lilis menggenggam tangannya erat. Dian berlutut, menangis. Seno, atau makhluk yang kini menguasai dirinya, berjalan ke altar batu yang entah sejak kapan muncul di tengah-tengah mereka. Ia berbaring di atasnya tanpa kata. Raka mengerti. Seno sudah terikat pada tempat ini. Ia tidak bisa kembali. Dengan tangan gemetar, Raka mendekati altar. Ia mengambil belati dari tangan makhluk bermata merah itu. Ajaibnya, makhluk itu menyerahkan tanpa perlawanan. "Maafkan aku, teman," bisiknya, air mata mengalir. Dengan segenap keteguhan hati yang tersisa,
Ia menghunuskan belati ke dada Seno. Jeritan melengking terdengar. Dari Seno, dari hutan, dari makhluk-makhluk mengerikan itu. Suara yang membelah udara, menggetarkan tanah, mengguncang jiwa. Namun seketika setelah itu, semua berhenti. Seno terbaring diam, senyuman kecil di bibirnya, seolah berterima kasih. Sosok-sosok bermata kosong menghilang satu persatu, larut dalam kabut. Makhluk bermata merah itu juga perlahan mencair menjadi bayangan dan lenyap. Perempuan tua itu berjalan ke arah mereka. Ia menatap Raka, Lilis, dan Dian dengan mata sendu. "Kalian bebas," katanya pelan. "Tapi ingat tanah ini selalu menuntut darah." Dalam sekejap, ia pun menghilang, meninggalkan hanya bekas jejak kaki di tanah lembab. Langit cerah. Matahari akhirnya menembus kabut, menyinari hutan yang kini tampak biasa, hanya hutan kosong, tanpa bayangan, tanpa bisikan. Dengan langkah berat, Raka memapah Dian dan Lilis keluar dari hutan. Mereka tidak menoleh ke belakang. Bahkan ketika angin membawa bisikan samar, suara Seno tertawa pelan, seolah mengucapkan selamat tinggal. Mereka menemukan jalan setapak menuju desa terdekat, disambut oleh penduduk yang menatap mereka dengan mata penuh rasa iba. Tidak ada yang bertanya apa yang terjadi. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Mereka tahu. Grajagan menyimpan rahasianya sendiri, dan harga untuk bertahan hidup di sana telah dibayar. Selamanya.